Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di KRC, Kacong Rantani Channel. Jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Jangan lupa share apabila video ini bermanfaat. Oke? Anak-anak hebat, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menemukan gagasan utama dalam paragraf. Baiklah anak-anak hebat, kita mulai ya. Paragraf menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bagian bab dalam suatu karangan, atau biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru, atau disebut juga dengan nama alinea. Itu anak-anak hebat pengertian dari paragraf. Anak-anak hebat, kita beralih ke gagasan pokok. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide atau hasil pemikiran utama dalam sebuah paragraf. Karena paragraf adalah kumpulan dari banyak kalimat, maka setiap paragraf pasti memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Baik gagasan pokok ataupun gagasan pendukung sama-sama disajikan dalam bentuk kalimat. Kalimat yang mengandung gagasan pokok disebut sebagai kalimat utama. Sedangkan kalimat yang mengandung gagasan pendukung disebut sebagai kalimat penjelas. Perlu dicatat bahwa dalam satu paragraf hanya terdapat satu gagasan pokok anak-anak hebat. Anak-anak hebat, terdapat beberapa nama lain yang biasanya digunakan untuk menyebut gagasan pokok. Yang pertama, bisa disebut gagasan utama. Yang kedua, bisa disebut ide pokok atau ide utama. Yang ketiga, pikiran pokok atau pikiran utama. Keempat, inti paragraf atau inti masalah. Dan yang kelima adalah topik utama. Itu nama-nama lain dari gagasan pokok anak-anak hebat. Baiklah anak-anak hebat, lalu bagaimana cara kita menemukan gagasan pokok atau gagasan utama? Yang pertama, caranya adalah baca dan cermati setiap kalimat di dalam paragraf. Untuk menemukan gagasan pokok, maka langkah pertama yang perlu kalian lakukan adalah baca dan cermati dari setiap kalimat yang ada di dalam suatu paragraf. Hal ini perlu dilakukan karena gagasan pokok pasti ada dalam bentuk kalimat. Selain itu, ketika membaca sebuah paragraf, sebaiknya bacalah dengan teliti agar mudah menemukan gagasan pokok atau gagasan utamanya. Yang kedua caranya adalah identifikasi ide atau kata benda atau subjek yang mendominasi paragraf tersebut. Bagaimana caranya? Setelah membaca setiap kalimat yang ada di dalam paragraf dengan teliti, maka kalian bisa mengidentifikasi setiap benda atau objek yang ada di dalam paragraf tersebut. Nah, untuk melakukan itu semua, kamu perlu mengidentifikasi ide dan subjek. Dengan begitu, paragraf utama bisa ditemukan dengan mudah. Ketika melakukan cara ini, lakukan juga dengan teliti agar hasil identifikasi kata benda atau subjek dapat dilakukan dengan maksimal. Cara ketiga adalah tentukan satu kalimat mana yang paling cocok menjadi kalimat utama. Caranya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.
bahwa gagasan pokok terdiri dari kalimat yang dapat mewakili keseluruhan saat bercerita. Oleh sebab itu, apabila ingin menemukan gagasan pokok, sebaiknya temukan satu kalimat yang ada di dalam paragraf yang dirasa benar-benar mewakili semua paragraf yang ada. Maka dari itu, ketika membaca suatu paragraf, jangan terlalu terburu-buru. Bahkan lebih baik lagi kalau dibaca lebih dari satu kali. Cara yang keempat, temukan gagasan pokok dalam kalimat utama tersebut. Nah, setelah melakukan semua cara di atas, maka sampailah pada cara terakhir, yaitu tentukan gagasan pokok pada langkah ini. Seperti akan terlihat mudah, tetapi pada kenyataannya sangat sulit untuk dilakukan, apalagi bagi seorang yang belum terbiasa untuk menentukan gagasan pokok. Meskipun begitu, selama langkah-langkah tersebut dilakukan dengan cermat, teliti, serta dicek beberapa kali, maka menentukan gagasan pokok akan menjadi mudah. Nah, bagaimana sih mengetahui ciri-ciri gagasan pokok? Yang pertama, biasanya gagasan pokok mendominasi bahasan dalam paragraf. Yang kedua, topik utamanya bisa dijelaskan secara terperinci lewat kalimat-kalimat penjelas. Yang ketiga, jika berdiri sendiri dalam satu kalimat, maka kalimat tetap memiliki arti yang jelas. Selanjutnya, jika letaknya di akhir paragraf atau paragraf induktif, maka biasanya ditekankan dengan kata kunci seperti sebagai kesimpulan, oleh karena itu, yang terpenting, atau kata jadi. Itu anak-anak, ciri-ciri dari gagasan pokok. Anak-anak hebat, jenis-jenis paragraf jika dilihat dari gagasan utamanya atau pokok paragrafnya, maka dibedakan menjadi 1. Gagasan deduktif. Apa gagasan deduktif? Gagasan deduktif adalah kalimat utama yang letaknya berada di awal paragraf dan biasanya diawali dengan suatu hal yang umum. Kemudian kalimat berikutnya berupa hal-hal khusus. Itu kalau gagasan deduktif. Jenis paragraf yang kedua, jika ditinjau dari gagasan utamanya, adalah gagasan induktif. Gagasan induktif adalah gagasan pokok yang terletak pada bagian akhir paragraf. Oleh sebab itu, pada umumnya paragraf pada gagasan pokok induktif ini akan diawali dengan hal-hal yang khusus terlebih dahulu, kemudian hal umum. Selanjutnya, gagasan utama dalam paragraf itu ada kalanya campuran. Gagasan campuran adalah gagasan yang berasal dari gabungan antara gagasan induktif dengan gagasan deduktif. Maka dari itu, gagasan campuran ini letaknya berada pada awal dan akhir paragraf. Itu jenis-jenis paragraf ditinjau dari gagasan utamanya anak-anak hebat. Kita beralih pada gagasan pendukung setelah kita dari tadi belajar tentang gagasan utama. Sekarang kita pelajari ciri-ciri gagasan pendukung. Apa sih ciri-ciri dari gagasan pendukung? Yang pertama, berada di dalam kalimat-kalimat yang menjelaskan gagasan pokok. Yang kedua, kalimatnya bisa berupa contoh, data,
kronologi kejadian, atau uraian lainnya. Yang ketiga, karena sifatnya yang rinci dan khusus, jika gagasan pendukung berdiri sendiri dalam satu kalimat, maka kalimatnya tidak bisa mencerminkan keseluruhan dari isi seluruh paragraf. Perhatikan contoh paragraf berikut. Memancing bukan hanya perkara soal melempar umpan dan mendapatkan ikan. Dalam memancing, di dalamnya terdapat keasyikan tersendiri yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Jika hanya ingin mendapatkan ikan banyak, Anda hanya perlu menggunakan alat khusus seperti jala ataupun pukat. Namun, lagi-lagi memancing bukan hanya perkara seberapa banyak Anda mendapatkan ikan. Dalam memancing terdapat aktivitas melatih kesabaran. Selain itu juga, sensasi asyiknya memancing dapat terasa ketika umpan telah dimakan oleh ikan. Setelah itu, kita seolah bertarung dengan ikan tersebut. Apakah kita yang akan menang dengan keberhasilan menangkapnya? Ataukah ikan tersebut yang akan menang dengan berhasil lolos? Semua itu hanya dapat dirasakan oleh penghobi memancing. Itu contoh daripada paragraf. Baiklah, kita urai paragraf yang tadi. Paragraf tadi memiliki gagasan utama di awal paragraf, yakni yang terkandung dalam kalimat yang pertama pada paragraf tersebut yang berbunyi, memancing bukan hanya perkara soal melempar umpan dan mendapatkan ikan. Dari kalimat utama tersebut dapat diambil gagasan utamanya sebagai berikut. Gagasan utamanya adalah dalam kegiatan memancing memiliki filosofi dan nilai seni tersendiri, bukan hanya persoalan tangkap ikan semata. Itu gagasan utamanya jika ditinjau dari kalimat utamanya, anak-anak. Untuk memperkuat pemahaman kalian, perhatikan contoh paragraf kedua. Baiklah, saya bacakan ya. Cantik yang sebenarnya bukanlah dilihat dari wajah yang cerah dan memesona. Cantik juga bukan persoalan hidung mancung dan bermata indah. Bukan pula perkara berbulu mata lentik dan berbibir tipis. Bukan juga tinggi semampai dan langsing. Bukan pula bertubuh sintal dan menggoda. Apalagi kecantikan menipu hasil dari olahan tangan manusia yang dinamakan operasi plastik. Sungguh bukan itu maknanya cantik sesungguhnya. Wanita yang cantik pada hakikatnya adalah wanita solehah, cerdas, dan memiliki akhlakul karimah. Itu contoh paragraf kedua. Dari contoh paragraf yang kedua tadi, gagasan utamanya terletak pada kalimat terakhir, yaitu wanita yang cantik pada hakikatnya adalah wanita solihah, cerdas, dan memiliki akhlakul karimah. Dari kalimat utama tersebut dapat ditarik kesimpulan gagasan utamanya adalah kecantikan yang sesungguhnya yang tak akan pudar ada pada wanita yang cantik hati, akhlak, dan kesolihahannya. Itu gagasan utama dari contoh paragraf yang kedua. Itu anak-anak hebat. Untuk lebih memahami tentang gagasan utama sebuah paragraf, silakan kalian cari contoh-contoh paragraf baik di buku mata pelajaran kalian atau di buku bacaan. Silahkan
ikuti petunjuk-petunjuk yang telah dijelaskan di depan. Setelah itu, tentukan paragraf utamanya dari kalimat utama yang ada dalam tiap-tiap paragraf tersebut. Jika masih kurang paham, silakan tonton ulang video ini ya. Oke. Terima kasih telah nonton KRC Kacong Rantani Channel. Jangan lupa subscribe, like, serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian apabila video ini bermanfaat. Oke, terima kasih.